Karena tim kontra dari pembicara kedua tidak menyampaikan materinya, tetapi fokus pada membidas materi-materi yang disampaikan daripada tim lain. Nah, hal itu baik, tapi alangkah baiknya jika kita nanti di sela pada saat berdebat adalah menyampaikan terlebih dahulu materi kita, baru menjawab sanggahan dari tim sebelah kita. Itu penting banget dalam perdebatan. Memang sangat penting menjawab pertanyaan daripada tim. Namun tidak kalah penting di sini adalah sampaikan materi kita sehingga lawan lebih paham apa yang ingin kita sampaikan. Karena dalam perdebatan pada intinya adalah menyampaikan dan memberikan solusi yang pasti. Gitu ya. Yang ketiga dari pembicara yang ketiga tentunya ya pembicara ketiga dari tim pro maupun tim kontra sangat baik, sama-sama bisa membidas gitu ya. Membidas, namun sangat saya sayangkan untuk kedua belah tim adalah tidak saling bertanya gitu, tidak saling memanfaatkan waktu yang ada untuk membidas juga, menyanggah ataupun menginterupsi ya. Sepertinya perlu dipahami gitu. Dalam perdebatan, interupsi sangat baik jika memang itu tidak mengerti apa yang disampaikan, sehingga dapat digunakan menjadi salah satu penilaian pada saat dilakukan perdebatan seperti itu. Itu untuk penilaiannya. Nah, sekarang saya coba masuk ke dalam materi yang perdebatan yang sebenarnya. Teman-teman, dalam materi perdebatan yang sebenarnya perlu ada yang namanya nanti dalam berdebat ada namanya case building. Ya, mungkin pada saat ini tidak dipraktekkan untuk case building. Di mana case building pada perdebatan pada umumnya yang coba saya pernah ikuti dan coba beberapa kesempatan juga saya menangkan begitu, tidak jauh beda. Karena memang Asia Parliamentary adalah memberikan kesempatan kurang lebih 30 menit untuk membangun idenya. Nah, teman-teman di sana boleh membaca ya ide-ide yang akan teman-teman sampaikan. Mulai dari materinya nanti kita akan diberikan waktu dan kesempatan untuk mungkin di beberapa lomba boleh menggunakan laptop, boleh menggunakan handphone untuk case building mencari materi-materi yang sesuai. Di mana teman-teman seharusnya mencari terlebih dahulu, kalau memang yang dibahas tentang zat aktif, maka teman-teman harus tahu dulu zat aktifnya. Yang kedua, kasus terdekat di negara kita, lalu mencakup kasus dari luar negeri. Dan datanya harus relevan. Biasanya data yang digunakan dalam perdebatan adalah paling lambat 5 tahun. Jadi kalau misalnya datanya sudah misalkan ya, 2001 sepertinya kurang relevan digunakan jika dalam perdebatan ini. Seperti itu contohnya ya teman-teman. Namun jangan lupa teman-teman, dalam perdebatan ada kalanya kita pasti terpikir nih. Mungkin kita pernah mengikuti seminar-seminar di suatu tempat sehingga kita paham, oh dalam seminar ini disampaikan oleh profesor doktor ini gitu. Nah, itu menjadi salah satu materi yang boleh diangkat gitu ya. Untuk perdebatan tadi teman-teman sudah sangat apik. Untuk penilaian saya untuk kedua belah pihak adalah A sama-sama A. Cuman untuk penilaian pada juri pasti ada nilai lebih dan nilai kurang lebihnya ya. Untuk perdebatan tadi saya mau kasih applause dulu ya tentunya untuk yang sudah melaksanakan itu. Mungkin teman-teman boleh memberikan applause dulu ya bagi tim yang sudah melaksanakan tadi. Ya, saya lanjutkan juga sembari saya melanjutkan materinya ya teman-teman. Materi yang selanjutnya adalah perlu memperhatikan waktu. Waktu dalam perdebatan pada seluruh perlombaan yang pernah ada di Indonesia ya saya rasa adalah 7 menit. Di mana pembicara pertama diberikan waktu 7 menit untuk menyampaikan argumentasi, dan pembicara kedua, ketiga itu diberikan waktu hanya 6 menit biasanya dalam perdebatan. Teman-teman perlu perhatikan hal tersebut, di mana jangan sampai kurang dari 5 menit 47 detik. Mengapa saya katakan demikian? Ini berdasarkan pengalaman saya gitu ya teman-teman. Ketika kita menyampaikan suatu argumentasi kurang dari 5 menit, itu menjadi suatu nilai kurang. Karena terlebihnya adalah tidak ada penyampaian atau kurangnya penyampaian materi oleh tim yang bersangkutan. Ya, hal tersebut perlu diperhatikan untuk menjadi salah satu masukan kepada setiap tim. Di mana tadi kalau kita lihat teman-teman dari tim pro ataupun tim kontra ada yang menghabiskan waktu 3 menit dan ada yang kurang dari 3 menit. Hal ini menjadi salah satu penilaian yang nanti dinilai pada saat juri menilai. Selanjutnya, teman-teman harus menggunakan yang namanya percaya diri habis, gitu ya. Mengapa saya katakan perlu dan percaya diri habis? Teman-teman tadi boleh lihat semuanya dalam prakteknya kedua belah tim telah menunjukkan percaya diri yang tidak mau kalah percaya diri. Mengapa saya katakan demikian? Mereka sangat-sangat percaya diri dengan apa yang mereka sampaikan, walau sudah disanggah dari tim perdebatan yang lain, gitu ya. Mungkin tadi ada pro ada kontra, di mana kontra membidas dari materi pro dan pro membidas materi daripada kontra. Namun tetap harus percaya diri dengan materi apa yang disampaikan. Nah, namun teman-teman, dalam menyampaikan materi perlu ada yang namanya solusi. Ingat,
Ketika teman-teman berdebat, tidak hanya soal perdebatannya saja yang menjadi titik poin penting, tetapi perdebatan ini harus memberikan solusi yang maju. Artinya solusi yang pasti yang boleh direalisasikan. Kalau tadi sudah dilimitasi dalam hal direalisasikan, seharusnya teman-teman juga dapat menggunakan hal tersebut dalam perdebatan ini sebagai salah satu solusi. Karena dalam perdebatan yang dinilai adalah solusi yang disampaikan, tidak hanya sebatas perdebatannya saja. Begitu ya untuk tim pro ataupun tim kontra masukannya. Selanjutnya, di sini teman-teman saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya mungkin dalam perdebatan prakteknya juga adalah untuk pembicara pertama dari tim pro ataupun pembicara kedua pertama dari tim kontra tidak boleh dibidas materinya, yaitu selama 7 menit mereka diperizinkan untuk menyampaikan materi tanpa disanggah. Tetapi pada pembicara kedua dan pembicara ketiga, pada menit pertama setelah penyampaian sudah dibolehkan untuk membidas materinya. Contoh, pembicara pertama dari tim kontra tadi sudah berbicara dalam 1 menit 30 detik, sudah menyampaikan materinya, kita melihat dan menilai ada kesalahan nih pada saat itu. Teman-teman boleh membidas materi itu pada saat itu. Nah, saya mohon kepada panitia boleh bantu saya untuk share screen materi Kak Saudari Vines yang tentang kolom perdebatan sebelumnya. Untuk bisa ini kali ya, bisa menjadi referensi. Karena saya sudah melihat materinya pada saat itu. Oke, ini dia. Boleh di slideshow ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Kalau pembicara pertama berbicara, pembicara kedua pertama tim kontra juga itu akan dibidas oleh pembicara kedua dari tim pro, ya. Seperti tadi yang telah berlangsung sangat baik. Ini sudah sesuai. Namun kepada teman-teman harus perhatikan gitu. Pada menit keberapa saya baru boleh menginterupsi atau menyanggah daripada materi yang disampaikan. Kapan materi ini dapat disanggah, kapan penyampaian dari tim lawan ini tidak boleh disanggah. Nah, pada saat itu juga teman-teman harus menilai. Pada saat menyanggah hanya diberikan waktu 15 detik. Wah, Kak Perwira itu waktunya sangat pendek sekali. Sebenarnya dalam perdebatan 15 detik itu sangat berarti. Nah, karena saya katakan, ingin dalam berdebat harus diperhatikan yang namanya waktu. Ketika waktu diberikan 3 menit, berarti opsi waktu yang boleh digunakan adalah 2 menit 57 detik. Sehingga time yang digunakan menjadi sesuai. Itu menjadi salah satu penilaian yang sangat baik. Ketika teman-teman sanggup berdebat 2 menit 57 detik, menyampaikan materinya tanpa kekurangan satu apapun, dengan lugas dan tepat, maka penilaiannya menjadi A. Seperti itu. Tunggu sebentar ya teman-teman, karena lagi azan kan ya. Jadi kita mungkin berhenti sejenak ya.
Baik, boleh saya lanjutkan ya teman-teman, karena di tempat saya juga mungkin teman-teman yang tempat yang lain juga sedang azan, atau mungkin apa, kita lanjutkan secara ini, mungkin nanti suaranya boleh diperkecilkan ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan tadi pada materi saya sudah eh, sampai mana tadi materi saya yang sudah saya sampaikan teman-teman, mungkin ada yang boleh bantu saya, karena saya juga di sini melihat materi saya itu kayak ini ya, karena saya nggak bisa menjelaskan banyak banget sebenarnya karena memang waktunya terbatas. Oke, saya udah mulai ingat. Pada 1 menit ya, 1 menit pembahasan. Ya, 15 detik itu sangat singkat teman-teman. Tapi mau tidak mau, mungkin sudah ada yang pernah berdebat ya. Dari tim ini ada yang pernah ikut debat? Gimana rasanya? Saya coba langsung tanyakan, gimana perdebatan itu sebenarnya? Rasanya gimana 15 detik dalam berdebat? Menyanggah. Ada yang boleh bantu saya dari dari kedua belah tim? Deg-degan, Kak. Deg-degan? Mm-mm. Iya, dalam menyampaikan 15 detik itu memang sangat, apalagi bayangkan yang ingin kita sanggah itu banyak, jadi harus ada penjelasan dulu. Jadi tidak seperti itu. Jadi dalam perdebatan ada langsung to the point. Apa yang ingin ditanyakan, apa yang disanggah, apa yang menyanggah, apa poin penting dari penyanggahan itu langsung disampaikan pada saat perdebatan. Contoh, kalau saya tadi menyanggah adalah interupsi Dewan Pimpinan, kayak gitu langsung kan ya. Interupsi, ya silahkan langsung diberikan waktu. Saya langsung akan memberikan uh, tembakan langsung pertanyaannya. Sepertinya gagal paham pimpinan sidang, di mana mereka menyatakan bahwasannya yang dibahas tentang paracetamol. Namun mengapa yang dibahas tentang obat-obat lain Dewan Pimpinan? Hal ini menjadi salah satu kekeliruan dalam perbahasan pendebat kali ini. Terima kasih. Jadi tidak nyampe 8 detik sebenarnya. Tapi mau tidak mau, harus seperti itu. Karena dalam berdebat, materinya itu yang harus tidak boleh keluar dari rules. Kalau memang sudah dilimitasi, ya ini adalah salah satu kecenderungan kita gagal paham. Loh, ini kan udah dilimitasi ya. Nah, sehingga tim kontra merasa terpojokkan ya tadi, karena sudah dilimitasi. Namun harusnya sekali lagi, kalaupun kita terlimitasi, ingat tim kontra juga berkesempatan untuk mencabut limitasi tersebut. Karena pembahasannya adalah tentang realisasi. Masalahnya di sini adalah judulnya Dewan ini menyetujui. Namun hanya baru menyetujui, belum mengeluarkan dana yang digunakan. Tadi dikatakan dana yang digunakan 2 triliun. Nah, seharusnya tim kontra juga harusnya bertanya dari mana data itu didapat. Seperti itu. Dari mana hal tersebut bisa menjadi kepercayaan diri mereka. Sehingga dalam berdebat adalah bagaimana kita menjatuhkan kepercayaan diri dari lawan kita sebenarnya, sehingga menarik minat dari menarik minat dari juri untuk percaya kepada kita. Perlu juga teman-teman mereplay sekali lagi gitu. Kenapa kita harus replay argumentasi kita? Karena argumentasi yang kita gunakan atau argumentasi yang kita keluarkan dalam suatu perdebatan itu akan mengingatkan kepada juri. Contohnya saya tadi sudah mencontohkan sedikit ya, di mana juri terkadang itu lupa apa yang disampaikan oleh pendebat. Nah, sehingga kita perlu mengadakan yang namanya replay, sehingga waktu yang kita gunakan juga lebih efektif dan lebih efisien, dan juga tentunya